Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai perencanaan sistem plumbing hidran kebakaran pada bangunan gedung Islamic Center 8 lantai. Perencanaan ini disusun oleh kelompok 11 dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Ririn Endah Badriani, STMT. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai latar belakang dari perencanaan kami, lalu juga akan membahas metode perencanaan yang kami gunakan, serta membahas hasil dan pembahasan dari perencanaan kami, dan juga ada kesimpulan dari serangkaian perencanaan kami. Sebelum masuk kepada pembahasan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Hildania Putri Istanto, dengan NIM 20 19 10 60 10 14. Saya Nirmala dengan NIM 2019 10 60 10 42. Subbab pertama yang akan kami bahas yaitu latar belakang dari perencanaan sistem plumbing hidran kebakaran di gedung Islamic Center 8 lantai. Jadi yang melatar belakangi perencanaan kami adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan dan gedung yang menjelaskan bahwa salah satu persyaratan keselamatan bangunan gedung yaitu persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran. Nah, persyaratan kemampuan bangunan gedung dan dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran yang dimaksud adalah kemampuan bangunan gedung untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan juga sistem proteksi aktif. Nah, sistem proteksi pasif ini merupakan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung yang berbasis pada desain struktur dan arsitektur sehingga bangunan gedung memiliki struktural yang stabil dalam waktu tertentu dan dapat menghambat penjalaran api serta panas pada saat terjadi kebakaran. Nah, sistem proteksi aktif ini terbagi menjadi dua jenis. Ada sistem proteksi deteksi dan alarm serta sistem proteksi pemadaman kebakaran. Nah, sistem proteksi aktif dalam pemadaman kebakaran ini meliputi sistem hidran, hose reel, sprinkler, dan pemadam api ringan. Nah, hidran sendiri itu merupakan sebuah alat yang dilengkapi dengan selang dan mulut pancar atau nozzle. Nah, fungsi dari hidran itu untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran. Nah, hidran itu sebuah alat pemadam kebakaran yang tersusun dari beberapa alat seperti hidran valve, putaran hidran valve, kopling hidran valve, selang, kopling selang, serta pintu nozzle. Nah, berdasarkan jenisnya, hidran itu terbagi menjadi dua. Ada hidran gedung dan juga ada hidran halaman. Nah, hidran gedung ini merupakan hidran yang ada pada suatu bangunan gedung. Sedangkan hidran halaman ini merupakan suatu hidran yang letaknya berada di halaman gedung, halaman suatu gedung. Nah, pada perencanaan kami merencanakan sistem plumbing hidran kebakaran di Islamic Center. Nah, Islamic Center ini merupakan suatu tempat bagi umat Islam untuk bersilaturahmi, beribadah, serta menuntut ilmu agama Islam. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan dan gedung, maka dilakukan perencanaan sistem plumbing hidran kebakaran pada bangunan gedung Islamic Center 8 lantai dengan pembagian pada lantai 1 hingga 4 sebagai tempat peribadatan, dan lantai 5 hingga 7 sebagai asrama, serta lantai 8 sebagai aula. Untuk tujuan perencanaan sistem plumbing hidran kebakaran pada bangunan gedung Islamic Center 8 lantai yaitu sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang mungkin dan dapat terjadi di bangunan gedung Islamic Center, bisa melalui adanya konsleting listrik dan berbagai hal pemicu kebakaran lainnya. Selanjutnya ada metode perencanaan. Nah, dalam perencanaan sistem hidran kebakaran bangunan gedung Islamic Center 8 lantai itu terdapat beberapa tahap perencanaan.
Tahap-tahap perencanaan sistem plumbing hidran kebakaran bangunan gedung Islamic Center 8 lantai itu terbagi menjadi 8 tahap. Yang pertama, ada menghitung luas tiap lantai pada gedung perencanaan. Yang kedua, ada menghitung harga maksimal spesifikasi alat. Yang ketiga, ada menghitung luas daerah jangkauan alat. Yang keempat, ada menghitung jumlah unit hidran kebakaran. Yang kelima, menentukan spesifikasi fire hose reel. Yang keenam, ada menentukan spesifikasi pilar hidran. Yang ketujuh, ada menghitung kebutuhan air sistem fire hose reel. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ada menghitung kapasitas reservoir. Oke, jadi di sini aku akan melanjutkan tentang hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasannya sendiri ini tentang sistem hidran kebakaran. Nah, sistem hidran kebakaran ini merupakan segala sistem atau peralatan yang dipasang secara permanen berupa jaringan perpipaan berisi air bertekanan yang siap untuk memadamkan kebakaran. Suatu sistem instalasi perpipaan berisi air bertekanan yang digunakan sebagai sarana untuk memadamkan kebakaran disebut fire hydrant. Berdasarkan tipenya, sistem pemadam kebakaran dalam gedung dibagi menjadi fire hose reel dan sprinkler yang memiliki fungsi dan perhitungan masing-masing. Untuk menentukan berapa jumlah sistem hidran kebakaran yang ada dalam suatu gedung, langkah pertama yaitu kita harus menghitung harga maksimal spesifikasi alat. Jadi harga maksimal merupakan nilai R atau spesifikasi alat. Harga maksimal untuk spesifikasi alat yaitu sebesar 30 berdasarkan standar nasional Indonesia. Untuk pipa pada hidran kebakaran direncanakan dengan cara R sama dengan diasumsikan 30. Jadi untuk rumus R sendiri yaitu sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2A per G. Untuk R-nya sendiri bernilai 30. Jadi 30 sama dengan V0 kuadrat dikali sin dikali 2 dikali A-nya sama dengan 45 per G. G-nya bernilai 9,81 sehingga V0-nya didapatkan 17,23 meter per detik. Lalu untuk selanjutnya, langkah kedua yaitu kita menentukan luas daerah jangkauan alat. Untuk luas daerah jangkauan alat-alat hidran ini dapat dihitung menggunakan rumus 1/4 dikali 2R kuadrat, 1/4 dikali 3,14 dikali 2 kali R, nilai R yang tadi yaitu 30 dikuadratkan sehingga luas daerah jangkauannya yaitu 2826 meter persegi. Lalu di langkah ketiga yaitu menentukan jumlah unit hidran kebakaran. Jumlah unit hidran kebakaran ini dihasilkan dari luas daerah penempatan hidran. Hasil perhitungannya yaitu A per 800 meter persegi. Sehingga untuk A-nya sendiri yaitu luas dari per lantainya yaitu 2000 meter persegi per 800 meter persegi sehingga didapatkan 2,5 buah dibulatkan menjadi 3 buah. Dari perhitungan tersebut didapatkan 3 jumlah unit alat hidran di tiap lantainya. Unit alat hidran kebakaran yang digunakan pada perencanaan Islamic Center ini menggunakan fire hose reel yang terdapat di dalam gedung dan pilar hidran yang terdapat di luar gedung. Untuk jumlah fire hose reel tiap lantainya sendiri yaitu 3 buah, sehingga total dari 8 lantai ada 24 buah. Untuk pilar hidrannya sendiri yaitu bernilai 5 buah yang terdapat di luar gedung. Jangkauan selang pipa untuk fire hose reel dan pilar hidran diasumsikan sebesar 30 meter. Lalu ini adalah cara untuk menghitung fire hose reel-nya. Fire hose reel itu merupakan tipe hidran kebakaran yang terdiri dari nozzle serta pipa elastis atau rubber line cotton pipe. Fire hose reel ini ditempatkan di IHB atau Indoor Hydrant Box atau OHB, Outdoor Hydrant Box yang menggantung pada tembok. Fire hose reel ini memiliki beberapa spesifikasi menurut katalog fire hose reel, di mana di nozzle-nya itu sebesar 2,5 inch, panjang selangnya 30 meter, tekanan yang bekerja pada temperatur itu 20 derajat Celcius sebesar 12 bar, untuk head nozzle-nya itu 6 meter, pasokan airnya 0,4 liter per detik, tekanan 4 barnya 44 liter per detik, dan kecepatan aliran fire hose reel-nya itu 2 meter per second. Untuk pilar hidrannya sendiri, pilar hidran ini merupakan tipe hidran kebakaran yang memiliki ketinggian 1 meter dari muka tanah yang biasanya terletak di luar gedung. Pilar hidran ini memiliki beberapa perlengkapan seperti outdoor hydrant box yang berfungsi untuk
yang berfungsi jika terjadi pemadaman. Selain itu, juga terdapat Siames connection yang berfungsi untuk menunjang pasokan air apabila reservoir tidak mencukupi saat dilakukan pemadaman. Untuk spesifikasi dari pilar hidran ini sesuai dengan katalog, untuk di nozzle-nya yaitu sebesar 2,5 inch, untuk jangkauan pilar hidrannya yaitu 30 meter, dan untuk waktu pasok airnya itu 40 menit. Lalu di sini ada untuk menghitung kebutuhan air sistem dari fire hose reel itu sendiri. Kebutuhan air untuk sistem fire hose reel dihitung berdasarkan debit air yang dialirkan pada alat. Penentuan kebutuhan air dalam perencanaan ini berdasarkan penanganan pemadaman yang dilakukan maksimum 60 menit dengan mengasumsikan setelah 60 menit petugas kebakaran telah tiba di lokasi. Untuk perhitungan kebutuhan air ini juga dipengaruhi oleh kecepatan aliran dalam pipa dengan asumsi 2 meter per sekon. Untuk perhitungan kebutuhan air pada sistem fire hose reel yaitu pertama kita harus menentukan debit yang dialirkan pada alat atau Q, di mana rumus Q itu A dikali V. Untuk A-nya yaitu 1/4 dikali 3,14 dikali V-nya 0,0635 kuadrat dikalikan V-nya tadi 2. Sehingga didapatkan hasilnya itu 0,00633 meter kubik per sekon atau sama dengan 0,37984 meter kubik per menit. Lalu di sini kita menghitung kebutuhan airnya, di mana rumus dari kebutuhan air itu jumlah alat dikali Q dikali T. Jumlah alatnya yaitu 3 dikali Q-nya 0,4 meter kubik per menit dikali T kecilnya yaitu 30 menit, sehingga didapatkan kebutuhan airnya itu 36 meter kubik. Untuk kebutuhan 1 unit FHR yaitu 4,5 meter kubik, dan kebutuhan untuk lapan lantai didapatkan perhitungan 288 liter. Untuk kebutuhan pilar hidrannya sendiri didapatkan perhitungan 540 meter kubik. Lalu untuk total debit pengaliran atau QFH-nya itu didapatkan dengan cara jumlah alat dikalikan dengan Q. Nah, untuk jumlah alatnya yaitu 3 dikalikan Q-nya yaitu 0,4 meter kubik per menit, sehingga didapatkan QFH-nya itu yaitu 1,2 meter kubik per menit. Lalu ini adalah gambar untuk DNA hidran kebakaran di lantai 1-4 serta isometri hidran kebakarannya itu sendiri. Lalu dilanjutkan dengan kapasitas reservoir. Jadi kapasitas reservoir ini merupakan daya tampung atau daya serap tempat penampungan air bersih. Tempat penampungan air tersebut diperlukan pada sistem penyediaan air bersih yang melayani suatu kota. Jenis reservoir ini dibedakan menjadi 2, yaitu kapasitas tangki bawah atau biasa kita sebut dengan ground water tank, dan kapasitas tangki atas atau biasa kita sebut dengan roof tank. Nah, dari kapasitas kedua jenis reservoir tersebut itu tidak sama, dikarenakan memiliki fungsi dan peranan tertentu yang diperlukan agar sistem penyediaan air bersih itu berjalan dengan baik. Nah, tapi di sini kita hanya membahas tentang kapasitas tangki bawah atau ground water tank. Jadi groundwater tank itu merupakan jenis tandon yang umumnya digunakan untuk menampung air bersih pada perkantoran, gedung-gedung seperti pusat perbelanjaan, apartemen, dan sebagainya. Sesuai dengan namanya, lokasi dari groundwater tank ini berada di bawah tanah dengan membuat lubang galir sebagai tempat tangki. Banyak orang yang lebih memilih menggunakan groundwater tank ini dengan alasan letaknya itu tidak terlihat. Lalu untuk kapasitas dari groundwater tank ini dapat dihitung dengan rumus volume GWT sama dengan QD min QS dikali T plus VF, di mana QD itu adalah pemakaian air rata-rata dalam satuan meter kubik per hari, QS yaitu kapasitas pipa dinas dalam satuan meter kubik per jam. Untuk T kecil ini adalah pemakaian air 1 hari dengan satuan jam per hari. Untuk T besar ini waktu penampungan dengan satuan hari. Jadi untuk di Islamic Center 8 lantai sendiri diketahui nilai QD-nya itu 98,04 meter kubik per hari. Untuk QS-nya itu 2,723 meter kubik per jam. Untuk T kecilnya yaitu 24 jam dan VF-nya itu 324 hari. Jadi dari yang diketahui tersebut dapat diketahui volume GWT yaitu QD min QS kali T plus VF, di mana QD-nya itu 98,04 dikurangi QS-nya 2,723 dikali T kecilnya yaitu 24 jam ditambah VF-nya itu 324 hari, sehingga
Diketahui volume dari GWT itu 356,68 meter kubik. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari perencanaan ini itu ada 4. Yang pertama, untuk kebutuhan 1 unit fire hose reel itu membutuhkan debit air bersih sebesar 36 meter kubik. Yang kedua, jumlah hidran kebakaran didapatkan sebanyak 3 buah fire hose reel untuk 1 lantai dan sebanyak 24 unit untuk 8 lantai. Nah, untuk pilar hidran sendiri itu didapatkan sebanyak 5 unit yang terletak di luar gedung. Nah, yang ketiga, untuk dimensi tangki bawah tanah atau groundwater tank itu didapatkan panjang dan lebarnya 11 meter dengan tingginya 3 meter. Nah, dimensi tangki atas atau roof tank itu didapatkan panjang dan lebarnya 2,6 meter dengan tinggi 3,2 meter. Untuk dimensi sumur resapan sendiri itu untuk panjang dan lebarnya didapatkan 2 meter dan tingginya 1 meter. Yang terakhir itu pompa yang digunakan itu ada 2. Pompa untuk penggunaan sistem air bersih dan pompa untuk penggunaan sistem hidran. Nah, pompa untuk air bersih itu menggunakan daya 1,6 kW dan untuk pompa hidran kebakaran itu dengan daya 33 kW. Sekian sedikit ilmu yang dapat kelompok 11 berikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye!